Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan ini sudah mendekati ataupun hampir 7 pekan ya saudara-saudara semuanya. Dan karena itu mari kita lihat beberapa informasinya. Di antaranya adalah dikatakan di sini ya, militer Israel serbu RS Al-Shifa Gaza ya, ultimatum Hamas untuk menyerah. Nah, ini beberapa jam yang lalu teman-teman ya dan Bapak Ibu semua. Oleh karena itu mari kita lihat di sini diuraikan bahwa militer Israel telah memulai operasi militer ke dalam rumah sakit ya. Ini terutama di sini dikatakan bahwa rumah sakit Al-Shifa, fasilitas medis terbesar di Gaza. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, Palestina. Lebih lanjut lagi, pemerintah Zionis mengultimatum Hamas untuk menyerah. Nah, Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan beberapa hari belakangan ya, ini kita lihat ya serangan-serangan yang begitu intensif dilakukan oleh Israel memang, tetapi juga ya saling balas kawan-kawannya Bapak Ibu semua. Tetapi memang kalau kita lihat ya, bahkan sekitar 2-3 minggu yang lalu ketika banyak sekali pihak yang kemudian meminta agar Israel melakukan gencatan senjata, dan kemudian apa yang menjadi respon Israel atas seruan untuk segera dilakukannya gencatan senjata terhadap Hamas? Justru Israel secara tegas menolak dan tidak mau ya, karena bagi mereka kalau melakukan hal itu sama saja dalam tanda kutip menurut Netanyahu itu menyerah kepada Hamas, dan artinya mereka tetap komitmen pada apa yang mereka sampaikan sebelumnya, yaitu bahwa mereka akan membalas Hamas dan target utamanya adalah membumi hanguskan Hamas. Bahkan di sini dikatakan teman-teman dan Bapak Ibu semua, Menhan Israel bersumpah bakal jadikan hari serangan Hamas sebagai hari kehancuran Hamas. Jadi memang kalau kita perhatikan teman-teman ya, sekalipun banyak sekali reaksi, banyak sekali opini di ruang publik mengenai situasi yang sedang terjadi di sana, dan juga banyak sekali yang mengecam pihak Israel, tetapi sejauh ini ya mereka, saya lihat kawan-kawan dalam berbagai uraian dan juga cuplikan-cuplikan yang bisa kita akses di media sosial ini, Israel sejauh ini masih pada posisi bertekad dan sepertinya mereka tidak mengalami tidak juga kendor ya niatnya untuk menargetkan Hamas sampai tuntas ya, seperti yang di sini dikatakan bahwa Menteri Pertahanan sendiri mengatakan bahwa hari serangan Hamas itu akan diingat oleh mereka sebagai hari kehancuran bagi Hamas sendiri. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini dikatakan bahwa IDF juga menyerukan ya Hamas yang bersembunyi di bawah rumah sakit Al-Shifa untuk menyerah. Nah, kawan-kawan semua, mungkin ada yang mengingat ya satu penjelasan di video kita sebelumnya terkait dengan temuan dari Badan Intelijen Israel yang menemukan yang berdasarkan kecanggihan teknologinya mereka, bahwa ternyata di bawah rumah sakit itu ada terowongan-terowongan yang dimiliki oleh Hamas ya. Bahkan Bapak Ibu semua, itu memunculkan banyak reaksi ya, dan disampaikan oleh juru bicara IDF yaitu Daniel Hagari bahwa memang mereka tidak bisa mengungkap semua, tetapi mereka memberikan gambaran dan juga beberapa video ataupun kemudian foto-foto ya atas temuan mereka bahwa memang di bawah fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan lain-lain itu di bawahnya adalah ada terowongan Hamas. Karena itu di sini masuk akal ketika mereka mengatakan bahwa IDF juga menyerukan agar Hamas yang bersembunyi di bawah rumah sakit untuk menyerah. Lalu kemudian lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa kami sudah cukup memberikan peringatan ya. Kami sudah cukup memberikan peringatan, status perlindungannya di bawah hukum internasional telah hilang katanya ya, dan kami sepenuhnya mempunyai hak untuk melawan aktivitas militer Hamas. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai mereka sudah memberikan peringatan itu sekitar 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu ataupun 4 minggu yang lalu ya, kawan-kawan teman-teman semua, kan pihak dari Israel ini sudah secara tegas ya memberikan ultimatum ataupun kesempatan kepada warga di kota Gaza terutama ya, agar mereka mengungsi ataupun pergi ya. Jadi mereka tidak kawan-kawannya, agar mereka tidak menetap di dalam kota ya, karena Israel sudah mengumumkan bahwa mereka bakalan melakukan serangan darat, dan yang sampai hari ini Israel sudah membuktikan itu dan mereka telah berhasil masuk ke dalam pusat kota Gaza. Bahkan teman-teman, beberapa jam yang lalu ya, ataupun Bapak Ibu bisa memperhatikan di sesi video kita sebelumnya, pihak dari Israel ini juga sudah ya, bahkan mereka masuk ke kantor parlemen Hamas ya katanya yang ada di kota Gaza Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini dijelaskan bahwa dalam pernyataan selanjutnya, Levi mengatakan pasukan pertahanan Israel ataupun IDF akan menghancurkan semua katanya, semua sel teror Hamas dan infrastruktur
pemerintahannya di jalur Gaza. Ya, tugas kita untuk membela diri, melenyapkan kelompok teror yang melakukan hal tersebut sehingga mereka tidak dapat melakukan kekejaman lagi. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah pernyataan dari pihak Israel ya. Lalu kemudian juga di sini jelaskan bahwa RS terbesar di Gaza tersebut telah dikepung selama 4 hari ya, tanpa pasokan listrik ataupun air untuk kebutuhan pasiennya. Wah, memang di sinilah Bapak Ibu ya. Disinilah letak keprihatinan ya. Disinilah sebenarnya letak juga apa namanya, kalau kita bicara mengenai kemanusiaan. Nah, ini memang kasihan Bapak Ibu ya. Ya, saya secara pribadi kalau lihat ini kawan-kawannya kasihan ya, pasien ataupun masyarakat biasa yang ada di sana, karena ya seperti temuan Israel kan di rumah sakit ini ada Hamas katanya yang bersembunyi, bahkan di bawah terowongannya juga ada Hamas katanya di situ. Jadi memang ini dilematis sekali kawan-kawan. Posisinya itu dilematis. Kalau kita lihat ya, di satu sisi kan Israel juga diserang oleh Hamas dan mereka sudah bertekad untuk membalas Hamas sampai titik Hamas ini bisa dimusnahkan. Tetapi di satu sisi Hamas ini kan beradanya di fasilitas-fasilitas publik ya, seperti temuan dari Israel. Nah, ini memang susah jadinya teman-teman. Jadi dalam situasi ini memang tidak mudah ya. Dan kasihan warga biasa ataupun masyarakat biasa yang pada akhirnya menjadi korban. Dan itulah sebabnya ketika ada orang yang berkata bahwa Hamas itu katanya membela warga biasa, membela masyarakat dan segala macamnya, ya memang silakan saja ya kalau kemudian ada klaim seperti itu. Tetapi begini kawan-kawannya, kalau mereka sungguh membela masyarakat maupun melindungi masyarakat, ya harusnya kalau mereka niat ya, bahwa seperti yang kita lihat ya, katanya mereka juga mau melenyapkan Israel, ya harusnya bikinlah sebuah tempat di wilayah di situ ya, yang tidak ada warganya, yang tidak ada pemukimannya, yang tidak ada fasilitas publiknya ya. Kalian bikin benteng ataupun apa di situ, terowongan di situ ya, kalian bisa adu kekuatan lah kemudian dengan Israel dan segala macam. Jadi warga kemudian tidak menjadi korban kawan-kawannya. Dan itulah sebabnya semakin masuk akal ketika ada opini yang menyampaikan bahwa Israel ini, Hamas ini menjadikan warga sebagai tameng hidup mereka dari serangan-serangan balik Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu ataupun teman-teman semua terkait dengan hal seperti itu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu, memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa situasi yang sedang berlangsung di saat ini kan telah memunculkan banyak sekali reaksi ya. Banyak sekali apa namanya opini ya ataupun tanggapan di tengah-tengah masyarakat ya mengenai apa yang sedang terjadi, mengenai apa yang sedang berlangsung di sana. Karena itu teman-teman, bagi saya secara pribadi ini opini ataupun tanggapan saya, tapi saya selalu melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan. Dan ya prinsipnya kalau kita mau bicara mengenai sudut pandang kemanusiaan, ya jangan kemudian Hamas menyerang Israel lalu berdoa, bertepuk tangan, gembira sambil meneriakkan nama Tuhan ya, tapi kemudian giliran Israel menyerang, mengecam, menjadi marah dan segala macam. Ini kan bukan prinsip keprihatinan kemanusiaan, saya pikir ya teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak, gembira, tepuk tangan, hore-hore ketika Hamas menyerang Israel ya, dan dia berharap agar Israel bisa dibumi hanguskan, tapi giliran Israel bumi hanguskan Hamas, marah-marah. Nah, ini kan nggak fair kawan-kawan ya. Ya sederhana saja, bayangin aja kalau Anda berada di posisi Israel lalu Anda diserang Hamas ya, apakah dengan target bahwa Anda dibumi hanguskan, apakah Anda bakalan tidur lalu kemudian berserah penuh ya dan berkata bahwa terserah Hamas saja, saya tidak mau balas? Kan tidak mungkin kawan-kawan. Jadi akal sehatnya juga mesti jalan ya. Kalaupun bagi saya secara pribadi ada yang membela salah satu pihak, ya bagi saya silakan saja lah itu ya. Tapi kalau kita bicara dan mendalilkan ya kecaman ini pada keyakinan keprihatinan terhadap kemanusiaan, ya harusnya adakah hari ini orang-orang yang mengecam Israel, mengecam Hamas ketika banyak warga Israel yang tidak berdosa menjadi korban? Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena alasannya kan serangan itu adalah akibat dari agresi militer Israel kepada warga Gaza. Nah kan yang katanya ya, mari kita lihat, katanya akibat dari agresi militer Israel. Tapi yang diserang bukan militer Israel, yang diserang adalah warga yang sedang festival musik pada tanggal 7 itu. Dan ini kan nggak masuk akal kawan-kawan ya. Ya, ini kan jauh dari masuk akal bahwa ini adalah sebagai balasan ya. Kalau mau balas ya harusnya ya lawan tentara Israelnya lah, kasihan warganya kan, masyarakatnya, masa jadi kemudian warga bahkan dijadikan sebagai sandera dan segala macamnya. Jadi memang situasinya seperti itu kawan-kawannya. Makanya saya heran sekali ketika ada beberapa tokoh yang semangat sekali berdoa mengutuk Israel ya, sampai didoakannya binasakan katanya Israel itu katanya ya. Tapi kemudian dia sampaikan keprihatinan terhadap kemanusiaan, tapi ya dia minta ini begini kawan-kawan ya, ini doakan bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, tapi kutuki Israel agar dibinasakan. Nah ini gimana coba ya? Jadi memang mengenai makna ataupun definisi dari keprihatinan terhadap kemanusiaan ini
sangat-sangat ini ya Bapak Ibu ya, sangat sangat pantas untuk diragukan ya. Dan justru ini lebih mencerminkan keberpihakan memang ya, dan nampaknya seperti keberpihakan bahwa ya untuk bumi hanguskan Israel ya. Jadi kalau kemudian ada yang bilang bahwa prihatin terhadap kemanusiaan, ya sebenarnya bukan kemanusiaan, tetapi prihatin terhadap kelompoknya. Nah, itu lebih tepat ya. Karena kalau bicara manusia ini kan berarti ini istilah universal ya. Jadi sebaiknya dipakailah istilah yang spesifik yang merujuk kepada komunitas ataupun kelompok tertentu ya, supaya kemudian ketika mengecam Israel ataupun mengutuki mendoakan Israel untuk di bumi hanguskan, ya orang pun menjadi tahu, oh ini kan karena berpihak ya. Soalnya kalau bicara mengenai kemanusiaan kawan-kawan, ini kan istilahnya kan sangat universal sekali ya. Nah, sedangkan ya hak Israelnya diinginkan untuk di bumi hanguskan. Jadi memang Bapak Ibu, ini benar-benar ini ya membingungkan ya sekali ya sikap beberapa orang ini. Tetapi itulah ya. Ya, apakah kemudian kita bisa melarang mereka? Ya tentu tidak. Ya, itu kan kembali kepada masing-masing ya. Tetapi ya namanya juga sudah masuk ke dalam ruang publik, ya tentu akan ditanggapi dengan beragam cara. Dan teman-teman Bapak Ibu semua, di atas semuanya itu tentu ya kita terus menyuarakan dan mengharapkan semoga situasinya di sana segera membaik ya. Baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, semoga semuanya aman dan situasinya segera kembali kondusif. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Suarakan terus kebaikan dan salam damai. Salam sejahtera, dan mari kita sampaikan pendapat ataupun gagasan ataupun opini dengan cara yang baik yang mencerminkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga bisa menjadi berkat dan menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.